Alejandro Garnacho menghadapi tantangan untuk mendapatkan tempat di Chelsea jika ia pindah dari Manchester United. Chelsea bersaing dengan Napoli untuk merekrutnya, tetapi situasi di tim Chelsea saat ini membuat peluangnya untuk bermain menjadi sulit. Garnacho mungkin akan kesulitan mendapatkan waktu bermain di Chelsea, terutama dengan skuad yang sudah ada di bawah asuhan Enzo Maresca. Persaingan di lini depan Chelsea cukup ketat, yang dapat mengurangi peluangnya untuk tampil secara reguler. Chelsea dilaporkan siap mengajukan tawaran untuk Garnacho setelah Napoli mundur dari perburuan. Jika transfer terjadi, ini bisa menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk mengalokasikan dana lebih untuk pemain baru. Jika Garnacho memilih untuk bergabung dengan Chelsea, ia perlu tampil menonjol untuk menarik perhatian klub-klub besar lainnya, seperti Real Madrid. Kegagalan untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup di Chelsea dapat mempengaruhi karirnya ke depan. Omar Marmoush resmi bergabung dengan Manchester City sebagai rekrutan ketiga di bursa transfer Januari, setelah Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis. Pemain asal Mesir ini dibeli seharga 75 juta euro dan menandatangani kontrak selama 4,5 tahun setelah tampil mengesankan di Eintracht Frankfurt. Liverpool berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Lille di Liga Champions pada 22 Januari 2025. Namun, kemenangan tersebut diwarnai dengan cedera yang dialami Curtis Jones setelah insiden di lapangan. Curtis Jones mengalami cedera setelah kakinya tertimpa tubuh pemain lawan, yang menjadi perhatian utama setelah pertandingan. Anthony telah resmi bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim 2024-2025. Kesepakatan ini tidak menyertakan opsi pembelian, sehingga ia akan kembali ke Old Trafford setelah masa pinjaman berakhir. Kondisi Anthony di Manchester United. Anthony mengalami kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya di Manchester United. Dalam 96 penampilan, ia mencetak 12 gol dan 5 assist. Meskipun berkontribusi dalam meraih 2 trofi, yaitu Piala Liga Inggris dan Piala FA, ia mulai tersisih dari skuad utama. Real Betis akan menanggung 84% dari total gaji Anthony yang sekitar 105.000 pound sterling per pekan. Anthony telah tiba di Sevilla untuk menyelesaikan proses kepindahan dan diharapkan segera resmi menjadi pemain Betis. Kesepakatan ini memberikan Anthony kesempatan untuk memulai babak baru dalam karirnya di La Liga. Sergio Conceição, pelatih AC Milan, menyatakan bahwa meskipun timnya berhasil meraih clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Girona, ia masih merasa belum puas. Ia menekankan bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam performa timnya. Lecce telah menegaskan bahwa mereka hanya akan melepas Patrick Dorgu jika Manchester United bersedia memenuhi harga yang ditetapkan, yaitu sekitar 676 miliar rupiah. Saat ini, belum ada tawaran resmi dari MU, meskipun Dorgu menjadi target utama mereka. Lecce menolak tawaran awal Manchester United sebesar 27 juta euro, sekitar 457 miliar rupiah. Klub Italia tersebut menginginkan minimal 40 juta euro untuk melepas Dorgu. Dorgu merupakan bek sayap berusia 20 tahun yang memiliki kemampuan fleksibel dan kuat secara fisik. Selain Manchester United, Napoli juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Dorgu. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Dorgu semakin ketat, dengan beberapa klub besar yang mengincar pemain muda ini. Dorgu telah berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan 1 assist di Serie A musim ini. Kemampuannya sebagai wingback dianggap cocok dengan skema permainan yang diterapkan oleh pelatih Manchester United, Ruben Amorim. Real Madrid dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Alessandro Bastoni dari Inter Milan.
Meskipun Bastoni masih terikat kontrak hingga 2028, Madrid optimis dapat merealisasikan transfer ini di bursa musim panas mendatang. Real Madrid saat ini membutuhkan tambahan bek tengah setelah melepas Nacho. Meskipun memiliki Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eder Militao, Madrid merasa stok pemain yang ada tidak memadai. Alaba dan Militao memiliki riwayat cedera yang mengkhawatirkan, sehingga Madrid memprioritaskan pencarian bek tengah baru. Inter Milan mengalami masalah keuangan yang dapat memaksa mereka untuk menjual beberapa pemain kunci. Hal ini memberikan keuntungan bagi Real Madrid dalam upaya merekrut Bastoni, karena mereka dapat menawarkan tawaran yang menarik. Selain Bastoni, Madrid juga tertarik pada defender Arsenal, William Saliba. Meskipun telah mendapatkan penolakan dari Saliba, Madrid tetap berkomitmen untuk merekrutnya dengan tawaran sekitar 83 juta pounds. Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Tyler Dibling dari Southampton sebagai pengganti Alejandro Garnacho, yang mungkin akan meninggalkan klub. Rumor ini semakin menguat menjelang jendela transfer musim dingin. Alejandro Garnacho saat ini menjadi perhatian karena kemungkinan kepergiannya dari Manchester United. Performanya yang menjanjikan membuatnya menjadi target bagi klub-klub lain. Manchester United sedang mencari pengganti yang tepat untuk Garnacho. Tyler Dibling, winger muda dari Southampton, muncul sebagai kandidat utama. Dibling dikenal dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik, yang dapat menambah dimensi baru bagi tim. Jika Garnacho pergi, ini bisa mempengaruhi kedalaman skuad Manchester United. Rekrutmen Dibling diharapkan dapat menjaga kualitas tim dan memberikan peluang bagi pemain muda untuk berkembang. Perpindahan ini juga menunjukkan komitmen klub untuk membangun masa depan yang lebih cerah dengan pemain muda berbakat. Bruno Fernandes memberikan pujian tinggi kepada Toby Collier setelah penampilannya yang cemerlang, menyatakan keyakinannya bahwa Collier akan menjadi pemain penting bagi Manchester United di masa depan. Fernandes menekankan bahwa Collier berlatih dengan baik dan menunjukkan potensi besar untuk berkembang. Bruno Fernandes mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Toby Collier, menilai bahwa pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa. Fernandes percaya bahwa dengan dedikasi dan kerja keras, Collier akan mampu mencapai level tertinggi dalam karirnya dan menjadi salah satu pemain kunci di Manchester United. Collier telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam latihan, dan Fernandes menganggapnya sebagai aset berharga untuk tim di masa mendatang. Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut Trent Alexander-Arnold, yang kontraknya dengan Liverpool akan berakhir dalam 6 bulan. Situasi ini memberikan peluang bagi Los Blancos untuk mendapatkan bek kanan berkualitas tanpa biaya transfer di akhir musim. Kebutuhan Real Madrid. Raksasa Spanyol tersebut membutuhkan bek kanan berkualitas yang dapat langsung berkontribusi sebagai starter. Alexander-Arnold dianggap sebagai kandidat ideal karena kemampuannya yang sudah terbukti di level tertinggi. Alexander-Arnold saat ini berada di 6 bulan terakhir kontraknya dengan Liverpool. Jika tidak ada perpanjangan kontrak, ia akan tersedia sebagai pemain bebas transfer di akhir musim. Real Madrid melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan status bebas transfer, Los Blancos dapat menghemat biaya transfer yang biasanya tinggi untuk pemain sekelas Alexander-Arnold. Carlo Ancelotti, manajer Real Madrid, telah menegaskan bahwa rumor mengenai kepergiannya di akhir musim adalah tidak benar. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap bersama Los Blancos dan tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub. Ancelotti menegaskan bahwa ia tidak akan memutuskan tanggal hengkang dari Real Madrid. Ia menyatakan, "Saya ingin menjelaskan dengan sangat jelas. Saya tidak akan memutuskan tanggal hengkang dari klub ini.
Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen La Liga, unggul 2 poin dari Atletico Madrid. Tim telah meraih 2 trofi musim ini, Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental. Meskipun sukses, Ancelotti dan tim menghadapi kritik setelah kekalahan telak dari Barcelona. Real Madrid juga mengalami kesulitan di Liga Champions, dengan beberapa kekalahan penting. Ancelotti menyatakan bahwa ia memiliki target untuk tetap di klub selama 4 tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya fokus pada pertandingan mendatang dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik.